Tapi Nabi tidak pernah melakukan apapun terhadap orang-orang yang bermasalah. Umatnya yang membuat dirinya berdarah-darah, dimakan dan didoakan. Coba tetangganya yang buang air kotoran WC umum depan pintunya tidak pernah marah, jadikan wirid pengabdian kepada Allah dengan membersihkan kotoran. Ya. Tapi memang agak susah menjadi pencontoh Nabi kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba untuk melawan diri kita sendiri. Musuh yang paling berat itu adalah bagaimana berhadapan dengan diri kita sendiri. Ya. Kalau punya suami keras kepala, aku akan jadi Siti Asih. Kalau istri kita yang keras kepala, aku akan menjadi Nuh. Aku akan menjadi Nabi Lut. Sekalipun istri yang paling bejat di antaranya itu adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut, diabadikan dalam Al-Quran. Contoh orang yang paling kafir, orang yang paling tidak beriman dalam Al-Quran ialah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, tapi tidak pernah menceraikan istrinya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Contoh orang yang paling kafir dalam Al-Quran itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tapi dia tetap suami tegar. Seperti apapun bejatnya istrinya, dia tidak ingin menceraikannya. Bahkan dia tetap mempertahankannya. Nah, kalau orang sekarang kan punya power, udah tinggalin aja. Banyak uang kok. Rumah biar diambil aja. Kita kan juga punya uang lain. Enggak. Itu bukan cara yang terbaik bagi orang sehat rohani dan jasmani. Cara yang terbaik adalah menerima kenyataan, bersahabat dengan kebaikan, bersahabat dengan orang baik-baik, itu sangat biasa. Tapi betah bersahabat dengan orang yang tidak baik, orang yang bermasalah di sekitar kita, tetap kita tegar berhadapan dengannya, itulah orang yang baik. Jadi kalau ada orang hanya mau bersahabat dengan orang baik, melakukan langkah 1000 terhadap orang yang kurang baik, itu bukan orang yang terlalu baik. Justru orang baik itu adalah mampu bersahabat dengan kondisi dirinya apapun, siapapun, dalam keadaan apapun, tanpa pernah mengungkapkan kepada orang lain. Sedikit-sedikit curhat kemana-mana, enggak. Itu bukan orang sabar. Curhatnya di atas sajadah tengah malam. Ya Allah, istri saya kok begini, atau suami saya kok begini. Udah, bisikan dalam sajadah itu muncul, kamu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fir'aun, suaminya malah bagus kok. Ya. Oh iya ya Tuhan, sayanya mungkin yang tidak bersyukur. Iya memang, sadar dia. Hei, kamu gak ada apa-apanya, istrimu itu baik-baik kok. Kamunya yang tidak pintar memanage istrimu. Gak ada apa-apanya dibanding dengan istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut. Oh iya ya, berarti memang ini kesalahan saya ya Allah. Ya udah, sujud itu mampu kita menemukan jalan keluar terhadap setiap problem. Ya. Nah, kemudian lebih banyak berteman dengan iblis tadi. Nah, kemudian kita lanjut. Pernah atau sedang punya masalah, tidak jelas visi dan misi dalam hidupnya, tidak ada prioritasnya. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah menjadi tokoh masyarakat. Coba lihat orang sukses Bapak Ibu, pasti tidurnya kurang, pasti jarang terlambat dalam acara-acara manapun, pasti melakukan pekerjaannya dengan perfect, pasti selalu tampil seperti segar dan siap. Itu orang-orang yang punya visi dalam hidupnya, mengamalkan ayat yang mengatakan fa'in tadhabu, kalian mohon. Kita hidup cuma satu di sekitarnya, bukan hidup 2 kali loh Bapak Ibu di dunia ini. Jadi kalau kita gagal menentukan visi kehidupan, pasti hidup kita nggak teratur, konyol nanti pada akhirnya, atau apes,
Karena apa ya, perjalanan kita ini kan bagaikan taksi itu, argo tetap jalan. Nah, argonya itu jalan terus, dimanfaatkan tidak dimanfaatkan, argo jalan. Nah, jangan mubazir. Visi ini sangat penting. Jadi kalau ada orang malas, suka menunda pekerjaan, itu tidak punya visi, nggak punya target mau jadi apa. Tidak boleh jadi pemimpin seperti ini. Yang kedua, tidak punya skala prioritas dalam urusan. Dia nggak bisa membedakan mana yang penting, mana yang genting. Semuanya tidak penting. Gampang kok. Memandang enteng pekerjaan itu sangat tidak menjanjikan. Dan itu turun-temurun loh Bapak Ibu. Biasanya kalau orang tuanya begini, warisan karakter itu juga bisa menurun kepada anaknya. Karena keluarga itu adalah guru madrasah yang paling utama. Yang ketiga, tiba masa tiba akal. Gampang kok. Tiba masa tiba akal, gampang, udah gampang. Itu orang seperti ini tidak akan pernah menjadi orang perfect. Tidak akan menjadi perfect. Kemudian yang keempat, yang ketiga, yang keempat, sering overloaded dalam pekerjaan. Apa itu overloaded? Ya? Overloaded itu kelebihan beban. Ya. Orang-orang yang suka menunda, last minute baru dikerjakan semuanya, overloaded. Nah ini hati-hati nih. Kita juga kadang-kadang karena faktor culture masyarakat agraris itu seringkali suka menunda-nunda waktu. Karena kenapa? Terbiasa. Kultur agraris itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada kelemahannya kultur agraris itu. Nanti musim hujan, waduh setengah mati itu mencangkul. Karena kalau enggak ditinggalkan hujan, nggak bisa nanam, nggak bisa panen. Ya. Tapi begitu habis panen, berleha-leha dia. Aku bisa hidup 1 tahun kok, padinya gabahnya di atas itu menumpuk. Gitu. Habis itu perempuannya ya merumpi tetangga. Suaminya main kartu di mana-mana. Kenapa? Banyak kok stok yang bisa dimakan. Tapi begitu hujan turun, itu kalau perlu 24 jam mencangkul tuh. Anaknya pun juga begitu. Maaf nih Bapak Ibu. Nanti mau ujian, baru dia begadang belajar semuanya. Tapi selesai ujian, main gitar kemana-mana. Ya, nonton, merumpi kemana-mana, nggak pernah pegang buku. Nanti mau ujian satu minggu lagi, baru dia balap situ. Nah itu kultur agraris seperti itu. Suka numpuk pekerjaan itu overloaded. Coba kita lihat, mohon maaf ya ini, bukan saya mengatakan, masyarakat Jawa ya, dengan masyarakat non-Jawa. Sorry, ini bukan primordial. Tapi ini antropolog. Kenapa masyarakat Jawa begitu kreatif dan begitu perfect, tertantang oleh alamnya, ya kan? Kan kalau nggak begitu dia nggak bisa makan. Ya, bayangkan 40% penduduk Indonesia itu di Pulau Jawa. Nah, kalau dia nggak punya daya saing, nggak punya talenta-talenta yang luar biasa, dia akan tertindas oleh keadaan. Tapi kalau di luar, 1 bulan nggak kerja, masih bisa makan di rumah kakaknya, masih bisa numpang di rumah kakeknya, masih bisa numpang di orang tuanya. Kalau enggak, masih sampai ke sepupu 2 kalinya itu, nggak mungkin bisa diusir. Karena budaya kampung itu kan, sepupu 2 kali itu nggak apa-apa, mau makan. Karena mereka juga begitu kepada orang lain. Ada tingkat ketergantungannya itu. Nah, jadi antropologi mengatakan seperti itu ya. Siapa yang hidupnya penuh tantangan, biasanya itu produktif. Ya. Kalau kita sudah terbiasa hidup di mayoritas, biasanya itu kita nanti akan kalah produktif oleh kelompok-kelompok minoritas. Kenapa? Karena orang mayoritas itu suka terlena.
Sedangkan minoritas itu dia tertantang. Banyak contoh di sekitar kita kan. Dia nggak bisa kepala desa, dia nggak bisa pejabat, dia nggak bisa dosen, maka itu satu-satunya dunianya adalah bisnis, maka itu bisnisnya profesional. Sekarang terbuka peluang untuk jadi politisi, dia monopoli juga nanti satu saat itu. Nah jadi kenapa? Ya ini karena kita terbiasa oleh orang-orang yang suka menunda, ya kultur-kultur pemalas tuh ya. Nah yang kelima, jarang menyelesaikan urusan secara maksimum. Nggak pernah 100% tuntas. Jadi kita lihat ya, kita bisa merasakan waktu udah Pak sudah selesai, pasti PR-nya masih banyak untuk itu definisinya selesai mereka itu 80%, jadi kita yang akan membuatnya 100%. Memang standar hidupnya 80%. Coba kita lihat cleaning service tuh, cleaning service yang tidak pernah melihat hotel berbintang, tidak pernah melihat kantor mewah, tiba-tiba diminta untuk bekerja. Udah bersih Pak, udah bersih. Loh ini masih ada debunya. Di rumah saya kalau begini udah amat bersih. Ini kok toiletnya nggak pernah masih bau. Woi dibandingkan toilet di rumah saya kan ini udah bagus banget ini. Tapi dia nggak pernah melihat hotel bintang 5 kan. Di situ harum. Oh iya nggak pernah. Jadi nggak ada standar yang bisa dijadikan pembanding. Ya gitu. Yang keenam, sering bersikap reaktif. Reaktif itu mohon maaf ya, tidak pernah menjadi positif bagi sekalian. Mari kita, orang yang memelihara, mengadopsi sikap reaktif, itu akan jadi bukan sedot energi. Di mana-mana dia pergi, menyedot energi orang lain. Datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Ya Allah, mudah-mudahan dia gak datang. Tapi ada juga sebaliknya, menebar energi. Ya Allah, mudah-mudahan dia bisa datang. Nah, di antara kita ada kan, sama-sama hamba Tuhan, tapi ada supporter, ada sumber energi, ada penyedot energi. Apakah diri kita itu termasuk penyedot energi atau kontributor energi? Ada hadis Nabi kan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang kontributor energi, menyumbangkan energi positif kepada orang lain, bukan menyumbangkan energi negatif atau penyedot energi positif. Kemudian yang ketujuh, tidak memiliki jiwa besar, kecil sekali. Oh enggak, aku nggak bisa, kerdil banget ya. Ini nggak bisa jadi pemain atletik, udah mentalnya jatuh, udah nggak akan banget. Nah mental jatuh, bukan mental petarung. Nah, mental petarung itu sepanjang turunan napas ini masih ada, sejarah belum selesai. Sekalipun ditingkis oleh orang, sekalipun jatuh tertimpa tangga, diinjak oleh perempuan hamil kembar 4 gendut lagi, no way, tetap aku harus optimis. Sejarah bagiku belum berakhir. Hari ini aku sampai di sampai di lembah yang paling rendah. Aku akan melejit sampai ke puncak besok. Aku akan mempertontonkan diriku mengibarkan bendera kemenangan di puncak gunung Himalaya. Silahkan kalian mengobok-obok aku sekarang. Banyak sekali orang yang pernah dihina, jadi kepala negara. Ya. Jadi ada yang mengatakan kalau mau dihina, kalau menjadi kepala negara dihina dulu dong. Nah, jadi saya kira itu tidak benar juga ya. Yang penting siapa yang bekerja sesuai dengan contoh-contoh Nabi, sesuai dengan contoh-contoh Tuhan, dia akan pasti mencontoh keberhasilan Allah. Tuhan nggak pernah gagal. Kalau kita mencontoh sifat Allah, tentu juga kita tidak pernah gagal. Apa yang kita harapkan, itu menjadi kenyataan. Kenapa? Karena kita tahu rahasianya Allah. Apa yang tidak diinginkan Allah, kita tidak lakukan. Apa yang diperintahkan Allah, kita jadi contoh terhadap orang lain. Nggak mungkin Allah menyanyiakan orang yang baik, dan tidak mungkin akan melakukan mengecewakan kekasih. Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Bisa jadi anak penurut gitu ya. Taruhlah di situ air minum di dekat meja tempat tidurnya itu, dia pasti minum. Nah begitu kena
keramatnya surah Al-Fatihah, lambat laun itu akan terkikis itu. Nah, minta sarung, ngapain sarung? Pakai celana pendek dulu, mau salat. Oh iya, ada sarung baru. Apa sih mak bacanya kalau kita? Oh iya, nggak usah nambah dalam hati aja. Itu kena tuh surah Al-Fatihah. Udah tidur tengah malam karena bangun salat tahajud karena baru pulang jam 12 malam dari mana kan. Dia mampir di kamar anaknya. Tiupkan, bacakan surah Al-Fatihah. Ya Allah, Al-Fatihah itu adalah umum doa, induknya doa. Bacakan surah Al-Fatihah 3 kali. Tidur. Ya Allah, ini anak semata wayang saya. Ini anak kekasih. Ini anak kebanggaan saya. Tapi kok bisa begini? Ya, berikanlah petunjukmu, hidayahmu. Insya Allah. Ya, siapa tahu Tuhan akan berubah. Tidak dengan jalan nasihat, tapi dengan jalan doa. Dua-duanya dilakukan. Nasihati, doakan. Watawasau bis sabar, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nah itulah, Pak. Terima kasih.